Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Indomedia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik, mensubscribe, mendukung channel ini. Bagi teman-teman yang belum mendukung, mau subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya, agar semakin semangat dalam membuat konten atau menyajikan sesuatu yang menarik. Kita masih berada di konten bedah buku, dan bedah buku kali ini ada karya-karya pembangunan dari Anies Baswedan. Hidup bagaikan pesawat kertas terbang. Oke, belajar semua, kenapa Pak Anies mulu? Tenang, sabar ya. Karena ini supaya nyambung aja ya. Kalau misalkan di skip oleh tokoh lain atau oleh materi yang lain kan gimana gitu. Jadi kita sambungin aja dulu tentang Pak Anies. Nanti kita juga akan buat konten sekarang Pak Ganjar, Pak Prabowo, ataupun dari non politik, dari artis dan sebagainya. Kita bedah semuanya ya dengan konteks-konteks yang menarik lah ya. Terus dua adalah saya ingin juga tegaskan bahwa di konten sebelumnya, teman-teman yang belum nonton silahkan untuk nonton terlebih dahulu. Di situ kita bahas tentang seberapa pintar Pak Anies Baswedan dengan prestasinya, dengan penghargaannya, dengan titel pendidikannya. Pak Anies sangat-sangat bahasanya sangat berprestasi lah. Itu banyak sekali komen yang luar biasa ya. Ya tentu bisa nilai sendiri. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini bahwa gini loh teman-teman, Mas itu ya, Mas tuh dalam menilai ya kita harus objektif ya. Kalau memang dia pintar ya bilang pintar itu. Yang menariknya adalah sosok Pak Anies ini ternyata membawa berkah, bahasa tanda kutip membawa AdSense bagi semua konten kreator yang membuat video itu. Ya kalau di YouTube mungkin dia dapat AdSense, kalau di TikTok, di media sosial lain mungkin mereka mendapatkan view yang banyak. Nah ini hal menariknya, karena teman-teman kalau misalkan coba di compare ya dengan tokoh-tokoh yang lain itu beda banget ya viewernya dan ketertarikannya. Kalau misalkan lihat aja bisa compare semua konten-konten yang berhubungan dengan Pak Anies pasti rame gitu bahasan. Entah ini saya baca bicara objektif ya, nggak subjektif, sekali lagi bicara objektif. Teman-teman bisa compare aja sendiri kalau misalkan nggak percaya gitu ya. Ini hal menarik ya, mungkin nanti kita suatu saat akan bedah secara detail tentang hal itu, kenapa Pak Anies bisa sampai atau efeknya ya bisa sampai seperti itu. Oke, di sini kita masuk ke poin inti ya. Dan buku yang akan kita bedah kali ini adalah karya-karya pembangunan Anies Baswedan. Kita buka di halaman pertama. Ya. Oke, perlu dinotis juga bahwa ini adalah karya-karya pembangunan ya. Karena kalau Pak Anies juga bangun sistem, maksud tuh pembangunan gitu ya, bukan sistem. Kan ada Jakpro dan sebagainya, itu kita nggak masukkan. Jadi ini bangunan-bangunan yang terlihat jelas gitu ya, bangunan-bangunan yang fisik gitu bahasanya ya, bukan sistem. Jadi kita kategorikan di sana supaya banyak nanti ada yang tanya kenapa ini nggak dimasukin, kenapa ini dimasukin. Itu adalah penjelasan. Nah yang pertama ada Jakarta International Stadium, yaitu JIS atau JIS ya. Kita baca dulu. Kawasan Stadion JIS dibangun dengan konsep masa depan dan sengaja dikembangkan dengan mengedepankan kemudahan akses transportasi umum seperti bus Transjakarta, MRT, KRL, komuter lain maupun LRT. Nah, JIS juga dibangun tidak hanya untuk sepak bola, melainkan multi event, mulai dari kegiatan budaya, keagamaan, kegiatan sosial, konser musik dan lain-lainnya. Dan ini sumbernya yang saya tautkan. Nah, ya kita bahas sedikit aja. Hal menarik di sini adalah bagaimana integrasi dari dari satu tempat yang potensi banyak dikunjungi dengan integrasi karya-karya lain gitu ya. Tadi kan dikatakan ada integrasi Transjakarta, komuter lain, MRT dan sebagainya. Ini kan hal luar biasa, maksud pemikiran visioner lah bahasanya kayak gitu. Nah juga di sini ya kita ingat bahwa kemarin kan banyak sekali atau sempat jadi perbincangan tentang masalah JIS ini karena seolah katanya PSSI enggan menggunakan JIS. Ya mungkin karena biayanya terlalu mahal ya kan, katanya 1 miliar untuk satu kali event atau satu kali pertandingan. Ya terserah ya, meskipun potensi balik modalnya kan gede banget. Contoh kemarin kan Dewa itu kemarin mau nyewa JIS dan udah sold out sekitar 70.000 tiket ya, meskipun diundur ya, itu udah fix diundur jadi Februari karena katanya ada
miss atau ada sesuatu yang belum dipenuhi syaratnya menurut kepolisian kayak gitu. Yang kedua ada Formula E. Kita baca dulu, banyak yang mencibir Formula E. Namun ujungnya setelah sukses lebih banyak lagi yang mengacungkan jempol untuk Anies dan panitia pelaksana. Pak Ahmad Sahroni ya, ketua pelaksananya. Nah, Formula E juga diadakan untuk mendukung kota Jakarta sebagai kota bebas emisi. Nah, ini hal menarik juga. Ini satu hal fenomena juga ya. Maksudnya kemarin mungkin teman-teman yang mengikuti bahwa H-1, H-2, bahkan dari H- seminggu, H-7 itu udah ramai banget karena ada indikasi pemerintah pusat tidak mendukung jalannya Formula E dengan BUMN gak masuk dan sebagainya lah ya. Bahkan partnernya Pak Sandiaga Uno pun seolah membiarkan, padahal itu adalah ranahnya di Menteri Pariwisata. Oke lah itu ya, anggap itu jadi sebuah kenangan aja. Kita coba hal menariknya juga di sini adalah mungkin ada banyak bertanya-tanya. Ini hasil baca saya, riset saya ya, bahwa kenapa nggak Formula One? Ini yang menjadi salah satu pemikiran integrasi atau pemikiran visioner juga mungkin dari penggagasnya Pak Anies, juga para ketua pelaksana dan sebagainya, yaitu yang mana semua event, semua pembangunan di Jakarta itu mengarah atau dengan misi atau dengan visi lah ya, yaitu menjadi kota yang metropolitan ya, modern gitu. Dan salah satu syaratnya untuk menjadi kota yang tersebut adalah polusi udara yang rendah, karena kan bagaimana mungkin tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh pejabat penting dunia, bahkan investor dunia menaruh uang sebanyaknya dan tinggal di Jakarta dengan polusi yang tinggi. Kan mereka tidak menginginkan keluarganya berhidup di polusi yang tinggi. Maka dengan integrasi itu, dengan pemikiran itu, dibuatlah satu sistem pembangunan yang mengarah pada ke sana, termasuk Formula One. Nah, kalau misalkan Formula One yang digelar di Jakarta, artinya itu ada bertolak belakang dengan ide, dengan misi, dengan visi awal tadi, yaitu bagaimana menjadikan Jakarta menjadi kota metropolitan yang bebas polusi. Oke, kita next ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya ada Tebet Eco Park. Nah, Tebet Eco Park ini memiliki 4 nilai diantaranya ekologi, edukasi, interaksi, dan rekreasi. Beberapa fasilitas penunjang 4 nilai tersebut tersedia di Tebet Eco Park. Sebenarnya banyak sekali taman-taman yang lainnya ya. Ini sampling aja lah ya. Kalau misalkan kita sebutkan semuanya juga mungkin terlalu kebanyakan, dan ini juga garis besarnya, karena di sini juga pasti gak semua dicantumkan pembangunan-pembangunannya, hanya mungkin garis besar. Teman-teman yang ingin menambahkan silakan untuk komen aja di kolom komentar. Pak Anies ingin merubah mindset tentang definisi dari garden ke park gitu, karena kan supaya bisa digunakan dengan definisi yang luas gitu. Jadi bukan hanya taman keindahan, tapi bisa juga dipakai aktivitas lah, mungkin belajar bareng lah, nongkrong lah dan sebagainya. Itu konsep-konsep visioner juga yang digagas oleh Pak Anies Baswedan. Terbukti ada ratusan, mungkin puluhan atau ratusan taman yang sudah dibangun. Ya, teman-teman bisa cari sendiri aja ya. Bagaimana mungkin keindahan perbedaannya. Banyak sekali kan video-video di TikTok, di YouTube yang membedakan antara sebelum Pak Anies dan sesudah Pak Anies, yang banyak taman-taman kayak gitu. Bahkan hive-nya itu seperti di Korea Selatan yang malam-malam itu video lah. Oke, nah kita next ke halaman selanjutnya, yaitu ada rumah susun kampung akuarium. Kita baca dulu, proyek pembangunan kampung susun akuarium adalah proyek pembangunan kembali rumah warga yang pernah digusur saat pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan kembali kampung susun akuarium sebesar 62 miliar rupiah. Ini juga hal menarik dan hal luar biasa ya, dari satu tingkah atau satu kebijakan yang dilakukan oleh Pak Anies. Bagaimana dia memang terlihat pro ke masyarakat, bahasa kayak gitu ya. Ya artinya dengan dibangunkannya rumah bagi mereka yang tergusur, kan artinya kan pro masyarakat kan, oke kan, logikanya kayak gitulah. Nah, dan juga hal menariknya, kita tahu bahwa beberapa hari ini kan Pak Ahok seolah menyindir Pak Anies. Kalau misalkan mungkin dikasih data ini ya mungkin itu mungkin bisa menarik ucapannya atau dan sebagainya.
Entahlah ya. Oke, kita next ke halaman selanjutnya, ada flyover Tapal Kuda. Jalan layang Lenteng Agung memiliki panjang 430 meter di sisi barat dan 450 meter di sisi timur dengan lebar 6,5 meter dan bertujuan untuk mengurangi kemacetan, menghapus perlintasan sebidang kereta api, mengurangi kecelakaan dan mengamankan jalur kereta. Oke, kita next ke halaman selanjutnya adalah jalur sepeda Bundaran HI. Pemprov DKI membangun jalur sepeda Sudirman Bundaran HI. Jalur tersebut menghabiskan anggaran sebesar 30 miliar rupiah. Saat ini telah dibangun sekitar 90 km jalur sepeda. DKI bakal membangun 50 km jalur sepeda di Jakarta secara bertahap. Kita juga mendorong sepeda karena ini juga kendaraan bebas emisi. Bebas emisi ya poinnya. Nanti diharapkan dapat 500 km dari jalur sepeda di Jakarta. Lalu kita ingin dengan cara itu jumlah polutan berkurang. Tujuannya sama dengan misi awal, yaitu bagaimana menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan dengan tadi polutannya itu harus berkurang. Dan memang dibangun sepeda salah satu unjuk itu, dan juga yang menjadi permasalahan, bukan permasalahan ya, entahlah ya, entah itu Bajar ataupun mungkin yang kontra Pak Anies, mereka selalu mengatakan bahwa lucu ketika Pak Anies mengatakan bahwa transportasi yang paling pertama adalah jalan kaki. Sebenarnya itu adalah filosofi pemikiran kan, maksud itu filosofi dari Pak Anies. Logikanya logika luar biasa lah. Mungkin orang-orang yang ngerti logika itu pasti iya gitu. Tapi mungkin teman-teman yang mungkin belum paham ya yang nggak masalah juga. Tapi kalau misalkan memang kalau misalkan dipremiskan, dilogikakan, di breakdownkan secara mendalam, ya ketemunya pasti ke jalan kaki, maksud ke kaki, karena memang kaki adalah alat transportasi paling awal manusia gitu. Nah, makanya Pak Anies sering mengatakan bahwa ya dibangun sepeda itu karena untuk memanjakan pejalan kaki, memanjakan diri. Maksud bukan memanjakan dalam artian supaya enak ya, enggak. Maksud diberikan fasilitas agar olahraga, agar sehat. Karena tadi kota yang metropolitan, kota yang modern itu ya harus warganya, masyarakatnya harus sehat, harus minimal berapa ribu jalan kaki dan sebagainya. Kayak gitu guys. Tadi juga tetap tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah polutan. Oke, jadi kayak gitu karya-karya dari Pak Anies Baswedan. Semoga ada manfaatnya dan semoga juga bisa menjadikan referensi ya, karena ini adalah calon presiden. Jadi mungkin teman-teman yang nonton, harus tahu nih prestasi-prestasi dari yang akan jadi presiden kita. Mungkin ini bisa jadi referensi, bisa menjadi tolak ukur juga. Nanti kita juga akan share, akan riset, akan jabarkan, akan bedah buku juga tentang prestasi dari calon presiden yang lain ya. Ganjar, Prabowo, mungkin dari Pak Jokowi sendiri kita akan bedah. Oke teman-teman, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.